Tuan, ada yang menyuruh saya untuk membantu Anda. Saya tidak meminta layanan apapun, Anda pasti salah. Kenapa? Apa saya tidak cukup cantik? Atau tubuh saya tidak cukup bagus? Non, tolong keluar. Anda mendorong dada saya sampai sakit. Bagaimana kalau Anda membantu saya menggosoknya? Tolong segera pergi. Sudah datang. Benarkah tidak melakukan apapun? Anda dikirim oleh Tuan Xie. Cukup pintar, Dewa Bola, matilah. Tidak heran Dewa Bola, gerakanmu cukup bagus. Tuan Xie menyuap kakak kedua saya, Gao Tianbao. Sudah membuat saya dilarang seumur hidup. Mengapa harus mencoba membunuh saya lagi? Dulu Anda tidak mendengarkan perintah Tuan Xie untuk bermain bola palsu. Membuatnya kehilangan triliunan. Anda seharusnya tahu hasilnya seperti ini. Besok bangun kembali dan beritahu Tuan Xie. Sepak bola tidak berarti apapun bagi saya sekarang. Saya hanya ingin membawa ibu saya. Untuk hidup tenang, tidak akan pernah bermain bola lagi. Jangan biarkan dia mengganggu saya lagi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Dewa Bola 10 tahun yang lalu, Anda memimpin tim Longcheng mengalahkan tim Nihon 3 kali berturut-turut, membawa kehormatan besar untuk Longcheng. Tetapi setelah pertandingan, salah minum cairan tidak dikenal menyebabkan tes urin positif, dilarang seumur hidup menghilang. Tanpa Anda, sepak bola kehilangan makna aslinya. Anak-anak Longcheng juga kehilangan mimpi sepak bola. Saya sangat berharap Dewa Bola Anda bisa kembali ke dunia sepak bola, membangkitkan semangat olahraga yang sebenarnya. Tidak ada dewa bola di dunia ini. Bahkan Dewa Bola tidak tahu benar-benar kampungan. Pantas saja hanya bisa menjadi petugas kebersihan Dewa Bola Li Changcheng. Itu adalah keberadaan seperti dewa. Seperti Anda. Orang biasa yang bahkan belum pernah menyentuh bola. Dewa Bola adalah keberadaan yang tidak bisa Anda bayangkan. Oh, Ya? Anda bilang kalau Dewa Bola masih ada. Bisakah memecahkan pertandingan naga sejati? Itu adalah pertandingan sepak bola terhebat yang dirancang oleh ayah sepak bola Jiang Yansong. Menggunakan seluruh hidupnya. Berapa banyak pemain sepak bola hebat yang gagal kembali? Sepertinya hanya Dewa Bola yang bisa melakukannya. Baru ada kesempatan untuk memecahkannya. Tapi selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa. Nasibnya masih misteri. Kita ingin menemukannya. Sama seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ketua Dongfang sudah memberikan perintah tegas. Kalau kita tidak menemukan Dewa Bola, jangan harap bisa pulang. Mari kita cari di tempat lain dulu. Pemulung. Ketua Dongfang. Ada kabar tentang Dewa Bola. Tidak, tim Neon telah menantang kita. Mereka mengatakan bulan depan akan ada pertandingan akhir. Kita sudah kalah dari tim Neon selama bertahun-tahun. Kalau kali ini kalah lagi, maka seluruh Longcheng tidak akan punya hak untuk bermain bola lagi. Dulu Dewa Bola Li Changcheng berpegang teguh pada prinsip menolak tawaran dari grup Shi untuk bermain curang, dan akhirnya difitnah dan diburu oleh mereka. Sekarang tim Longcheng tidak punya pemimpin. Semangatnya sangat rendah, sulit untuk mengalahkan tim Neon. Hampir tidak mungkin. Tapi kita sudah mencari selama 10 tahun dan tidak menemukannya. Apakah Dewa Bola sudah mengalami nasib buruk? Tidak mungkin, saya yakin dia masih hidup. Tapi pertandingan akhir bulan depan. Ini menyangkut keberlangsungan sepak bola Longcheng. Kalau kita masih tidak menemukan Dewa Bola, bagaimana kita harus menghadapinya? 10 tahun lalu Dewa Bola dengan tendangan kuatnya. Setiap tendangan pasti masuk tendangan naga terbang. Mencapai puncak dunia sepak bola. Sekarang kita hanya bisa berharap menemukan pemain bintang yang ahli dalam menendang untuk menjadi kapten tim Longcheng. Mungkin masih ada sedikit harapan. Saya akan memerintahkan seleksi di seluruh kota. Baik, kamu pergi saja. Permainan bola naga sejati ini ternyata bisa dipecahkan. Kamu lihat-lihat. Siapa yang memecahkan permainan bola naga sejati ini, bahkan hanya dengan menggunakan kaleng kecil?
berhasil memecahkan permainan bola naga kakek. Permainan ini adalah peninggalan kakek. Setengah abad tidak ada yang bisa memecahkannya. Siapa gerangan orang hebat ini? Pasti bukan orang biasa di seluruh Longcheng. Tidak di seluruh negeri saya, tidak bisa membayangkan. Siapa yang punya keahlian bola setinggi itu? Kalau orang hebat ini bisa memimpin tim Longcheng, maka Longcheng punya harapan untuk mengalahkan Neon. Bagaimanapun kita harus menemukannya, mari kita cari saja. Semuanya lihat nggak, kalian tahu nggak? Pak Li, kamu kan terus di lapangan lihat siapa yang... Kamu lihat siapa yang nendang? Oh ini. Cepetan bilang siapa yang nendang. Nggak tahu. Pasti Om Li yang nendang. Pasti Om Li yang nendang. Xiao Bao, kenapa kamu bilang gitu? Om kan suka banget nendang kaleng. Dia mahir banget nendangnya, aku udah lihat berkali-kali. Ngaco aja, dia cuma tukang bersih-bersih. Bisa main bola nggak ngerti apa itu bola, apalagi ini kan. Permainan bola naga terhebat di dunia, kakak Bai WKWKWK. Xiao Bao, kaleng yang ditendang Om Li. Itu beda jauh sama kaleng yang rusak permainan bola naga. Orang dewasa ngobrol, anak kecil jangan ikut campur. Junji, kamu datang pas banget. Kamu bilang ini, sebenarnya gimana, siapa sih orang hebatnya? Sampai bisa ngerusak permainan bola naga. Karena nggak ada yang ngaku, ya mending. Orang yang ngerusak permainan bola naga itu jauh di mata. Dekat di depan mata. Kakak Bai, apa kamu? Masa nggak kakak Bai mahir banget main bolanya? Di antara anak muda Longcheng, dia termasuk yang terbaik. Di seluruh gedung olahraga kita yang punya kesempatan ngerusak permainan bola naga. Cuma kakak Bai kamu kan? Pasti dia WKWKWK, terlalu dipuji pasti kakak Bai. Baru-baru ini, aku kebetulan dapat bimbingan dari orang hebat, sampai ngerti inti permainan bola. Nggak nyangka tanpa sengaja bisa ngerusak permainan bola naga ini. Untung aja sih, kebetulan aja. Kamu memang nggak mengecewakan harapan gurumu. Kasih kejutan terbesar buat aku mau kasih kabar baik ini. Laporkan ke Ketua Dongfang. Tunggu. Ketua Dongfang, apa kabar? Saya Jiang Qingshan. Saya ada kabar gembira mau melapor. Silakan. Murid kesayangan saya Bai Junjie. Dia baru aja ngerusak permainan bola naga. Dengan kemampuan bolanya, sekarang dia pantas jadi kapten. Memimpin Longcheng kita hadapi Nichi. Beneran, aku langsung bawa orang ke sana. Oke, kami tunggu Junjie ya. Ketua Dongfang segera datang kali ini, kamu pasti jadi bintang. Aku selalu idolakan dewa, bola berlatih siang malam cuma buat hari ini, tenang aja. Aku pasti nggak akan mengecewakan kamu dan Emyuan. Junjie, kamu satu-satunya harapan kita semua. Longcheng tergantung padamu. Paman, aku punya permintaan yang tidak sopan. Bilanglah jika aku bisa lulus seleksi, bisakah? Bisakah kau menjodohkan Emyuan denganku? Astaga. Tidak perlu menunggu seleksi selesai, menurutku masalah ini sekarang. Ini aku belum setuju. Bauer tidak mau dia jadi ayah. Aku ingin Paman Li jadi ayah. Adik kecil Bao, jangan bicara sembarangannya. Ibu, adik kecil Bao suka Paman Li. Adik kecil Bao, ini urusan besar seumur hidup ibumu. Kita harus menghormati pendapat pribadi ibumu. Kamu yang cuma pembantu, tidak bekerja dengan benar. Sensiap hari hanya tahu menepu anak-anak jangan kira. Aku tidak tahu sensiap hari kamu. Setiap hari memandangi Emyuan dengan tatapan kosong, apakah katak yang ingin makan Benar, daging aku angsa memang surgawi? hanya pembantu, tapi aku berdiri tegak. Duduk dengan lurus, tidak seperti beberapa orang yang bermaksud buruk. Jelas bukan hasil kerjanya sendiri, tapi tetap saja mengambil pujian. APA upon, ini tujuan palsu? Sampah tua, apa kau meragukan kakak Bai? Karakter kakak Bai semua orang melihatnya dengan jelas. Bagaimana mungkin kau bisa menuduhnya, tanpa bukti tepat sekali? Hei. Hanya kakak Bai seperti dia yang pantas mendapatkan kakak Emyuan. Sampah tua sepertimu tidak punya, apa-apa, tidak bekerja keras, masih di sini bersikap licik. Mimpi ingin bersaing dengan kakak Bai untuk mendapatkan kakak Emyuan. Apa tidak melihat dirimu sendiri di cermin? Cocokkah? Betul juga, kau hanyalah anjing liar yang diadopsi oleh kakak Emyuan kita. Bagaimana bisa? Apakah keluarga Jiang memberimu makan terlalu kenyang, sehingga kau berani memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap hanya dengan memiliki pemikiran seperti itu? ITU sedang merupakan pengenon dan kedadak hormatan kepada kakak Nguyen sudah kakap. Diam semuanya, Ketua Dongfang akan segera tiba. Ayo cepat ke pintu untuk menyambutnya. Jika kita bersikap kurang hormat kepada Ketua Dongfang, aliansi sepak bola besar akan menyalahkan kita. Lapangan bola kecil kita ini tidak akan bisa dibuka lagi. Ketua Dongfang, kedatangan Anda yang mulia membuat tempat kami yang sederhana ini menjadi sangat terhormat. Kami merasa sangat terhormat. Dialah Bai Junjie yang kau maksud. Ya, dialah orangnya. Dia memecahkan formasi bola naga asli. Dunia sepak bola penuh dengan ikan dan naga bercampur, banyak orang yang mengaku sebagai ahli. Ada keledai, ada kuda. Coba tarik keluar dan lihat. Benar-benar. Ayo segera mulai. Silakan duduk. Sebelum tes dimulai secara resmi, aku akan memperkenalkan kepada kalian semua, inilah aliansi sepak bola besar kami.
yang telah dengan susah payah merekrut 2 penjaga gawang hebat ini. Selama 3 tahun berturut-turut menjaga gawang. Tangan kanan emas yang tak pernah kalah. Dan ini adalah orang yang bisa menggunakan bagian tubuhnya dengan lincah untuk menghalangi tembakan. Ali dalam Kung Fu Tai Chi. Mr. Gurita yang menjaga gawang tanpa celah. Pemilihan kami di liga sepak bola ini terutama untuk memilih pemain berbakat dengan potensi dewa bola keduanya. Adalah penjaga gawang kelas 1 jika bisa mencetak gol dari salah satu dewa gawang mereka itu akan membuktikan kemampuan untuk menjadi kapten tim Longcheng. Dewa bola Li Changcheng. Dewa bola ketua. Dengan sifat dewa bola yang keras kepala, bagaimana mungkin dia datang ke tempat kecil ini? Untuk menjadi tukang sampah ketua Dongfang pasti Anda terlalu lelah. Ditambah perjalanan panjang membuat Anda salah lihat. Benar juga, meskipun saya sangat ingin menemukan dewa bola, saya tidak bisa sembarangan mengakui orang dewa bola. 10 tahun lebih dari 3.600 hari. Saya mencari Anda siang dan malam. Di mana Anda sebenarnya? Sudah larut, mari kita mulai. Bai Junji, Anda memilih dewa gawang mana untuk menjaga gawang? Saya memilih tangan kanan emas. Baik. Tidak menyangka mantan asisten saya sekarang menjadi dewa gawang. Ketua Dongfang, Ketua Anda baik-baik saja. Kurang ajar, maaf. Ketua Dongfang, maaf sekali Jiang Qingshan. Ini pemain berbakat yang Anda pilih menendang tepat ke wajah ketua. Anda menipu. Ini adalah tantangan terbuka terhadap liga sepak bola kami. Ini kecelakaan, benar-benar kecelakaan. Anda memberi saya 100 nyali. Saya tidak berani mempermainkan ketua Dongfang. Dan bagaimana mungkin saya menipu liga sepak bola kakak saat ayah meninggal? Dengan bingung memberikan lapangan sepak bola kepada Anda. Lihat bagaimana Anda mengelola lapangan sekarang. Berani mempermainkan ketua Dongfang. Anda benar-benar ingin menghancurkan keluarga Jiang Junjie. Datang ke sini, apa yang sebenarnya terjadi? Guru saya terlalu gugup tadi. Hasilnya performa saya buruk. Menendang wajah ketua Dongfang ini bukan buruk, tapi skill yang jelek Bai Junji dengan skill sepak bola yang buruk. Saya tidak percaya Anda bisa memecahkan permainan naga sejati. Menurut saya Anda hanya berpura-pura di sini. Berusaha menipu liga sepak bola Jiang Mu Yuan. Mas, aku tak menyangka kau bisa sebego ini. Untuk memastikan murid kesayanganmu terpilih jadi kapten Longcheng, kau sampai menggunakan cara licik seperti ini. Menipu ketua Dongfang. Mana mungkin kau bisa mengelabuinya? Semakin tua semakin bodoh ya. Benar ketua Junji yang memecahkan rekor. Jiang Qingshan, kalian sangat mengecewakanku. Bukan ketua, aku benar-benar tidak tahu adanya lapangan sampah seperti keluarga Jiang di Longcheng. Merupakan pengenon bagi sepak bola Longcheng untuk menjaga martabat dunia olahraga Longcheng. Mohon segera hapus lapangan Jiang. Semua pemain dilarang bermain lagi. Dihapus ketua Dongfang. Sepak bola Longcheng berdiri di atas keadilan. Kalau membiarkan para penipu ini tetap ada di dunia sepak bola Longcheng, itu kelalaian kita sebagai aliansi sepak bola paman. Ingat dulu kakek Jiang Yansong. Dia adalah legenda sepak bola yang sangat terkenal. Lapangan ini juga hasil kerja kerasnya. Sekarang karena ketidakmampuanmu, lapangan ini malah dihapus oleh aliansi sepak bola. Aku lihat bagaimana kau akan menghadap kakek di alam baka nanti. Ketua Dongfang Junjie ini sejak kecil rajin berlatih menendang. Barusan karena terlalu gugup, jadi tidak maksimal. Kau tahu aku. Aku ini tulus hati membina bakat sepak bola untuk Longcheng. Mohon pertimbangkan niat baikku ini. Bisakah Junjie diberi kesempatan lagi untuk membuktikan kemampuannya? Tidak mungkin aliansi sepak bola tidak akan memberi kesempatan lagi pada penipu seperti kalian. Tapi ketua Junjie ini satu-satunya harapan Longcheng untuk mengalahkan Nihon. Ah mas, kau ini terlalu khawatir. Kalau bicara harapan Longcheng, tentu saja anakku yang paling pantas. Jiang Qingshan, si rubah tua ini. Apa sih maksudnya? Sepadu Vajra Kung Fu Shaolin. Aku habiskan separuh harta untuk membina Muyuan sekarang. Dia sudah jadi penerus ke-8 sepak bola Shaolin apa? Mama, apa itu sepak bola Shaolin hebat ya?
Ilmu bela diri terbaik berasal dari Shaolin. Sepak bola Shaolin adalah gabungan kungfu Shaolin dengan sepak bola. Bisa membuat tendangan bola jadi luar biasa. Wah, hebat sekali, Om. Dari mana kau tahu? Oh, lihat di drama pendek. Ayah dulu Li Changcheng bisa jadi legenda dengan satu tendangan. Itu karena menggunakan teknik sepak bola Shaolin. Sekarang Em Yuan juga sudah belajar sepak bola Shaolin ini bagaimana ya? Sepak bola Shaolin memang hebat. Tapi bukan berarti Em Yuan pasti hebat. Maksud Anda, Em Yuan mungkin hanya belajar sedikit-sedikit, sedang Pamer belum tentu bisa mengalahkan Senior Bai. Benar, Ketua Dongfang Jiang sudah lama mendengar. Ketua Dongfang bijaksana dan cerdas kota ini kehilangan satu lapangan. Berarti kehilangan satu harapan lagi pula, yang salah bukan lapangannya, tapi orangnya. Apa maksudnya? Ngomong-ngomong, anak saya bisa dibilang cucu murid Dewa Bola. Adalah kandidat terbaik untuk Dewa Bola baru. Saya tidak pernah menerima murid kok tiba-tiba ada cucu murid. Ketua Dongfang, asalkan Anda memutuskan lapangan Jiang ini, dialihkan ke kami berdua, saya jamin anak saya Em Yuan pasti bisa membantu kota ini mengalahkan Nihon. Ternyata sudah lama ini mau merebut lapangan. Ketua Dongfang melihat Jiang Qingshan yang bisa membesarkan anak yang bisa main sepak bola Shaolin. Lapangan ini seharusnya dia yang urus. Benar, cucu murid Dewa Bola ini luar biasa. Jiang Em Yuan memang satu-satunya harapan kota kita. Tunggu dulu, Ketua Dongfang. Tim Jiang dengan teknik menembak yang luar biasa telah berdiri di panggung sepak bola kota ini selama 100 tahun. Menurut aturan sepak bola kota ini, untuk membuktikan kemampuan, pihak lain bisa mengajukan pertarungan hidup mati hari ini. Kami mengajukan pertarungan hidup mati kepada Jiang Qingshan dan anaknya. Membuktikan diri jika kalah, saya rela menyerahkan lapangan tanpa keluhan. Mohon Ketua Dongfang mempertimbangkan. Ayah, Kamu harus tahu pertarungan hidup mati ini adalah tantangan paling kejam di dunia sepak bola kota ini. Jika tantangan berhasil, maka bisa masuk daftar pahlawan sepak bola kota ini, langsung masuk tim kota ini. Jika tantangan gagal, maka harus memutuskan urat kaki, dikeluarkan selamanya dari dunia sepak bola kota ini. Apa serius sekali? Berani menerima tantangan. Kakak kamu benar-benar kakak saya. Awalnya karena persaudaraan saya tidak ingin menyulitkanmu. Karena kakak mengajukan syarat. Sebagai adik mana ada yang tidak menerima? Baiklah. Junji, pertarungan hidup mati sepak bola ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan kemampuanmu. Kali ini kamu harus berjuang. Tidak bisa guru, kalau banyak orang saya jadi gugup. Tidak bisa bermain maksimal, saya takut tidak bisa mengalahkan Jiang Em Yuan. Junjie, kamu sudah berusaha begitu banyak. Jangan sampai gagal di saat-saat penting. Benar, kamu yang memecahkan pertandingan naga sejati. Jangan sampai Liga Sepak Bola memandang rendah kita. Mereka akan mengira kita penipu yang mencari ketenaran. Junji, kemampuanmu jauh di atas Em Yuan. Guru percaya kamu pasti bisa menang. Guru bilang selama ada gunung hijau, tidak perlu khawatir, tidak ada kayu bakar. Kalau kalah dan urat kakiku dipotong, aku jadi cacat. Junji, ingat waktu kecil dulu. Apa yang guru katakan saat kamu datang belajar sepak bola? Junji, ingat. Kita main bola untuk mempertahankan harga diri. Hidup ini harus untuk mempertahankan harga diri. Ingat ya. Hari ini bukan hanya untuk lapangan, tapi untuk dirimu sendiri. Ini untuk mempertahankan harga diri. Ayo kita percaya pada kemampuanmu. Cepat buktikan pada mereka. Kakak masih mau tantangan? Pasti guru. Keluarga Bai hanya punya aku satu anak. Turun-temurun. Aku tidak bisa cacat. Junjie, jujur padaku. Apakah kamu yang memecahkan pertandingan naga sejati? Bukan aku. Aku. Bai Junjie, aku tidak menyangka kamu seperti ini. Hal besar seperti memecahkan pertandingan naga sejati kamu berani mengaku. Ayo jangan berpura-pura. Pertandingan naga sejati pasti dipecahkan oleh kalian. Kalian semua sudah sepakat kalian. Sama saja. Kamu ngomong sembarangan. Sudah, kalian sudah latihan bertahun-tahun. Dalam situasi seperti ini, adakah yang mau maju? Untuk mempertahankan harga diri lapangan, guru jangan lihat aku. Kemampuanku tidak sebaik orang lain, aku pasti tidak bisa. Guru. Bukan kami tidak mau, tapi memang tidak bisa. Mama, Paman Li juga bisa main bola. Ayo Paman Li yang main. Anak kecil jangan bicara sembarangan. Paman Li mana mungkin bisa main bola? Sudahlah, ini semua kesalahan guruku. Semua ini tanggung jawabku. Harga diri ini aku yang akan mempertahankannya. Guru. Guru, kalau begitu aku pulang dulu, pergi. Ayah kamu punya penyakit jantung yang parah. Sudah bertahun-tahun tidak pernah main bola lagi. Bagaimana mungkin bisa melawan Em Yuan? Orang tua kamu cari mati ya. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Serahkan lapangan ini pada paman kedua. Tidak boleh, wah kakak. Kalau aku jadi kamu, aku akan dengar nasihat keponakan. Orang itu lebih bijaksana. Cari tempat pensiun saja. Iya, paman.
Kamu lihat apa yang kamu ajarkan si manis. Aku ikut merasa tidak enak untukmu. Tolong Li pukul orang jahat itu. Xiao Bao yang minta tolong pada Paman Li. Kalau begitu Paman Li harus setuju. Aku yang akan melakukannya. Aku akan bantu mereka membela diri. Kamu ngerti sepak bola tidak? Kamu mau apa? Kamu pernah menyelamatkan nyawaku, mereka begitu mengganggumu. Aku akan mengajari mereka pelajaran. Niat baikmu aku hargai. Tapi aku minta jangan mengganggu, diam saja di sana boleh tidak? Kalau kamu terus begini ayah pasti akan mengusirmu dari keluarga Jiang. Wah si manis, kamu kukus roti saja susah. Mau membela diri apa memang? Aku lihat kamu sengaja pamer di depan kakak Emilian yang baik hati. Menunggu cacat nanti, dia terus merawat anjing liar seperti kamu. Benar tidak? Kalian cepat gulung tikar pergi sana. Jangan di sini sailing menggigit pilu di mulut. Sungguh sekelompok yang memalukan. Ketua Dongfang, kamu lihat tidak orang-orang ini hanya bisa berantem di dalam. Mau main bola apa? Ayah, kita cepat pergi saja. Kalian tetap di sini, tidak perlu pergi kemana-mana. Sepertinya hari ini, aku harus memberi kalian pelajaran. Ketua Dongfang, tolong segera mulai pertandingan, aku sudah tidak sabar. Aku akan memotong urat kaki si manis ini. Buat mereka merangkak keluar lapangan. Aku lihat nanti yang akan merangkak keluar kalianlah. Ketua Dongfang, tolong umumkan pertandingan dimulai. Kamu yakin mau ikut pertandingan sepak bola hidup mati ini? Yakin. Kalau kalah tidak boleh menyesal. Harus dipikirkan baik-baik. 4 kata tidak boleh menyesal. Kamu harus katakan pada ayah dan anak Jiang Qingshan. Kepercayaan diri seperti ini pernah terlihat. Si manis, aku beritahu kamu. Hari ini lapangan ini pasti kami yang dapat. Urat kakimu juga pasti aku potong. Pak Li, apa kamu mencari mati? Cepat katakan pada Ketua Dongfang kalau kamu tidak bisa bermain bola dan tidak bisa bertanding lagi. Janji yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Ketua Dongfang, tenang saja. Ayah dan anak kami tidak seperti mereka orang-orang yang lemah. Kami pasti akan menepati janji. Ayo mulai pertandingannya. Saya umumkan pertarungan hidup dan mati sepak bola ini dimulai sekarang. Saya memilih tendangan emas kanan untuk tantangan penalti. Ini adalah teknik unggulan dari Shaolin Soccer, teknik tendangan harimau ganas. Dia benar-benar sudah menguasainya. Kakak, jangan lihat meski tampak bingung. Penglihatanmu masih tajam juga hari ini. Yuan akan membuat kalian semua katak dalam sumur, membuka mata kalian lebar-lebar. Membuat kalian semua sadar. Jarak kemampuan kalian setelah ini. Tidak ada lagi tendangan emas kanan di dunia sepak bola. Hanya segini saja. APA. Anak ini, dia bahkan berhasil mematahkan tangan kanan dari tendangan emas kanan. Yang dia keluarkan lebih kuat daripada teknik tendangan harimau ganas. Teknik tendangan putus telapak harimau ganas. Tak disangka Yuan sekarang menjadi begitu kuat. Ketua Dongfang, anak saya, sudah membuktikan dengan kekuatan. Dia paling layak menjadi kapten tim Naga Kota untuk membawa kejayaan bagi Naga Kota. Tipu daya murahan bukanlah kekuatan nyata. Apa katamu? Saya bilang anakmu. Karena memakan obat terlarang itu. Baru memiliki ledakan kekuatan seperti itu demi kemuliaan Naga Kota. Dia tidak pantas. Ketua Dongfang jika APA yang dia katakan benar. Semua orang jangan dengarkan omong kosong dari si kecil ini. Apa obat terlarang? Kamu yang makan obat terlarang. Saya lihat kamu hanya iri hati, fitnah dengan niat buruk. Kalau punya nyali, tunjukkan buktinya. Jika tak ingin orang lain tahu, kecuali jika kamu belum melakukannya. Daripada bukti, saya lebih tertarik untuk menunjukkan kepada kalian. Apa itu tendangan sesungguhnya? Hahaha, tendangan sesungguhnya katamu. Ocehan besar macam apa ini? Tendangan emas kanan sedalam pa oleh anak saya. Sekarang tinggal Tuan Gurita dan pertahanan Tai Chi-nya. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk ke gawang anak saya Yuan. Juga tidak yakin 100% bisa mencetak gol. Si kecil manis. Dengan apa kamu begitu sombong? Lihat saja nanti. Mengapa semakin saya lihat, semakin mirip dia dengan dewa bola Li Changcheng. Semua orang melihatnya yang lucu ini, menendang bola yang buruk. Untungnya saya siap untuk menggerakkan bola.
Kapten kota naga ini hanya bisa menjadi anakku. Kelompok sampah ini tidak layak untuk bertarung denganku. Bagaimana mungkin ini tidak mungkin? Terbang naga di langit. Dia hanya lucu kenapa dia masih bermain. Ya Tuhan, dia tidak hanya akan bermain, dia juga akan menjadi peri. Bisakah kamu melihatnya? Stadion kecil ini ternyata menyembunyikan naga dan harimau. Saya hampir bertemu dengan dewa. Bagaimana bisa ada permainan ajaib di dunia ini? Bagaimana dia melakukannya? Itu akan menjadi Shaolin Kungfu dan sepak bola. Efek setelah fusi sempurna. Bola bergerak dengan hati. Saya selalu berpikir itu adalah legenda. Saya tidak berharap untuk melihat saya secara langsung. Wow, hahaha. Anakku, aku tidak terpesona, bola itu jelas 2. Kenapa kamu masuk ayah lagi? Itu benar. Ayah, kenapa kau bangun? Sangat indah. Sangat indah. Aku hidup sangat tua. Aku belum pernah melihat tembakan yang luar biasa. Dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Tiba-tiba datang tanpa terkejut, aku merasa seperti dia. Dapat dibandingkan dengan dewa bola tahun ini. Wow, Paman Li sangat tampan. Melihat seluruh kota naga dan bahkan seluruh musim panas, sulit bagi orang dengan kemampuan seperti itu untuk menemukan yang kedua. Bagaimana bisa ada orang besar di stadion kecil ini? Siapa dia? Naga terbang trik ini di langit. Hanya dewa bola tahun ini. Aksi yang bisa digunakan adalah dia. Sosok luar biasa seperti tendangan yang mendominasi. Semangat heroik seperti itu. Ya, dia pasti dia. Dia adalah dewa bola Li Changcheng. Apa? Kami mencari pemain unggulan yang memiliki potensi untuk menjadi dewa bola. Saya menemukan dewa bola yang sebenarnya. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, rasanya seperti bermimpi. Dia ternyata adalah dewa bola. Tapi siapa yang bisa mengubah pembusukan menjadi sihir selain dewa bola? Menendang naga terbang yang ajaib dilanjut. Akhirnya aku melihat dewa bola. Bisa melihat langsung keahlian dewa bola. Hidupku ini tidak sia-sia. Selama ini, kita ternyata telah mengganggu dewa bola. Wah. Dewa bola, aku tidak pernah bermimpi. Ternyata kamu adalah dewa bola kami dan telah membersihkan sampah kami selama ini. Kami tidak tahu siapa yang sebenarnya. Maaf. Dewa bola, maafkan aku salah. Aku tidak tahu siapa yang sebenarnya. Aku telah mengatakan hal-hal yang tidak pantas, aku salah Yaya. Aku akan bersujud padamu. Aku tidak tahu siapa yang sebenarnya, maaf. Aku salah. Aduh. Dewa bola, kamu adalah idola hidupku. Adalah tujuan akhir hidupku selama ini. Bakat dan usahaku pasti kamu lihat. Tolong jadikan aku muridmu dewa bola, jika kamu tidak setuju. Aku akan bersujud sampai mati di sini. Belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Jadikan aku muridmu. Bai Junji, jujur saja kemampuan bolamu sangat buruk. Dewa bola tidak akan menerima orang seperti kamu yang berbakat rendah sebagai murid, lupakan saja. Lupakan saja aku pergi, kamu ngapain? Sudah cukup, tidak ada yang bisa mengalahkan dewa bola. Ketua Dongfang, hasilnya sudah jelas, tolong umumkan. Aku umumkan pertandingan hidup mati sepak bola ini. Dewa bola menang. Bagus. Ayah, bagus sekali, lapangan bola kita selamat. Ya. Untung ada bantuan dewa bola. Hari ini kita bisa selamat. Sebelumnya aku tidak tahu siapa yang sebenarnya. Tolong maafkan aku dewa bola. Maaf, sebelumnya tidak seharusnya mengatakan itu padamu. Dan apalagi? Kakak Emilian, kami ingin bertanya padamu. Selama ini semua orang bilang kamu suka padanya, apakah benar? Ah, kamu terlalu banyak bicara. Menurut kesepakatan, Jiang Qingshan dan anaknya harus memotong tendon kakinya dan selamanya dikeluarkan dari dunia sepak bola Longcheng. Guru dewa bola, aku akan menghukum mereka. Kalian berdua bisa kalah dari guru dewa bola. Adalah kehormatan bagi kalian cepat potong tendon kaki. Siapa yang menyuruh kalian nekat sekarang menyesal pun sudah terlambat. Tendon kaki terputus.
Abang-abang maafkan kami. Kita kan saudara kandung. Paman aku kan keponakanmu. Aku satu-satunya anak laki-laki di keluarga kita keluarga Jiang. Aku masih harus meneruskan keturunan keluarga Jiang. Tendon kakiku terputus. Keluarga Jiang akan kehilangan penerus. Demi menghormati kakek mulai hari ini, kita tidak perlu berhubungan lagi, pergilah. Cepat pergi cepat. Shifu mereka berani tidak menghormati Dewa Bola. Biarkan mereka pergi begitu saja, terlalu murah, bagi mereka cukup. Shifu jangan panggil aku Shifu, pergi. Bai Junji, muka kamu memang lebih tebal dari tembok kota. Shifu menyuruhmu pergi lapangan kita. Sekarang ada Dewa Bola yang menjaga, apa gunanya, kamu tetap di sini. Pergilah. Dewa Bola, Shifu tolong bantu aku bicara baik. Aku ingin tinggal di sini mengikuti Anda. Tapi aku bukan Dewa Bola. Tidak mungkin di dunia ini, selain Dewa Bola siapa lagi yang bisa melakukan tendangan naga terbang itu, bagaimana mungkin Anda bukan Dewa Bola? Itu hanya kebetulan. Tidak mungkin Anda jelas-jelas Dewa Bola. Kenapa tidak mengaku? Benar. Anda juga melihatnya seperti yang dikatakan semua orang. Aku hanya tukang bersih-bersih tua, bukan Dewa Bola. Aku mengaku apa? Ayolah jangan terlalu rendah hati. Kalau Anda bukan Dewa Bola, siapa lagi yang bisa jadi Dewa Bola? Benar, dan pertandingan naga sejati pasti juga Anda yang memecahkannya. Kota naga masih menunggu Anda menyelamatkannya, Anda mengaku saja. Aku bilang, pertandingan naga sejati itu dipecahkan oleh Paman Li. Bau kecil kita memang yang paling pintar. Benar Dewa Bola, asal Anda mengaku. Kakak Emilian akan setuju menikah dengan Anda, kan kakek Jiang. Kalau aku bisa punya Dewa Bola sebagai menantu, hidupku tidak sia-sia, tidak sia-sia. Hahaha. Ayah, aku hanya janda dengan anak. Bagaimana bisa pantas dengan Dewa Bola? Jangan bicara sembarangan. Bikin orang lain tertawa. Ayolah, kakak Emilian sudah bertahun-tahun, siapa yang tidak tahu? Dewa Bola selalu menyukaimu, semua setuju kan? Setuju. Dewa Bola dan kakak Emilian ini pasangan yang serasi. Sepasang yang diciptakan oleh surga dan bumi. Kalau Kak Emilian menikahi Dewa Bola, tim kita akan jadi tim yang bisa berjalan senaknya di Longcheng. Benar kan, benar-benar berjalan senaknya? Jadi sebenarnya yang akan Kak Emilian nikahi hanya cangkang yang berkilau dan mencolok. Siapa yang ada di dalam cangkang itu tidak penting sama sekali. Dewa Bola, apa maksudnya ini? Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya orang biasa yang bisa main bola. Tidak bisa menyelamatkan Longcheng, Nona Emilian. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Sekarang saatnya saya pergi. Kamu pergi mau kemana? Ke tempat yang tidak bisa kalian temukan. Kenapa? Saya tiba-tiba merasa semuanya sangat membosankan. Dunia ini tidak ada artinya. Apakah kamu akan berdiam diri melihat Nihon menghina Longcheng kita? Dewa Bola. Kak Emilian maksudnya dia. Menolak Kak Emilian kita, sepertinya Dewa Bola tidak terlalu suka dengan Kak Emilian kita. Kak Emilian jangan sedih, saya yakin tidak lama lagi dia akan kembali mencarimu ya, tidak lama lagi. Tidak lama lagi dia akan kembali. Dia akan kembali. Kamu seorang janda yang sudah punya anak, dari mana rasa percaya dirimu? Berpikir Dewa Bola akan kembali mencarimu. Saya punya anak, kenapa? Setidaknya itu membuktikan saya bisa punya anak. Dewa Bola mau berapa anak, nanti saya bisa memberinya satu tim sepak bola. Saya sarankan kamu cepat pulang mandi dan tidur saja. Di mimpi semuanya ada. Kamu? Dengan obat yang diserap, tubuhnya akan semakin gila, menjadi lebih menakutkan dari setan. Hahaha. Bagus, dengan obat baru yang dikembangkan oleh dokter. Tim Nihon di lapangan akan mendominasi dunia sepak bola selama setahun lagi. Ayah angkat, tidak baik. Dewa Bola Li Changcheng melanggar janji 10 tahun lalu. Dia bertindak Apa di mana? di lapangan Jiang di Longcheng untuk mempertahankan lapangan Jiang. Li Changcheng menggunakan jurus andalannya naga terbang di langit. Li Changcheng menggunakan jurus andalannya naga terbang di langit. Ketua Asosiasi Sepak Bola Dongfang Sui juga menemukannya. Li Changcheng. 10 tahun lalu karena kamu. Tidak mengikuti rangkaian saya untuk main bola palsu. Membuatku kehilangan triliunan. Katanya akan membawa ibumu hidup tenang. Tidak main bola lagi, sekarang tiba-tiba kau muncul. Membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Selama 10 tahun Li Changcheng menghilang. Kau mengendalikan tim Nihon menguasai kemenangan dan kekalahan di dunia sepak bola. Sekarang bahkan menaruh semua dana pada final bulan depan. Jika Dongfang Sui bisa membujuk Li Changcheng kembali ke dunia sepak bola, tim Nihon mungkin bukan lawannya. Dongfang Sui perempuan brengsek yang tidak tahu diri ini. Tahun-tahun ini bekerja sama dengan kami lebih baik. Harus mencari Dewa Bola ke seluruh dunia. Kali ini mari kita tangkap mereka bersama.
Mengerti. Beritahu Gao Tianbao, kalian bertindak terpisah. Tidak boleh gagal lagi. Saya akan segera melakukannya. Dewa Bola. Tolong pertimbangkan lagi, dunia sepak bola Longcheng membutuhkanmu. Harus berapa kali lagi aku katakan aku bukan dewa bola yang kau cari. Baik itu Longcheng maupun dunia sepak bola. Tidak ada hubungannya denganku. Halo. Halo Tuan Li, ibumu sakit parah. Apa? Tolong segera datang ke rumah sakit Longcheng. Aku segera ke sana. Aku akan ikut denganmu. Dokter, apa yang terjadi dengan ibuku? Ibumu menderita penyakit ginjal. Rumah sakit kami kebetulan memiliki donor ginjal yang cocok kartu kerja rumah sakit kota. Bayar biaya pengobatan operasi, bisa segera dilakukan. Berapa biayanya? Donor ginjal ditambah biaya operasi. 20 juta. 20 juta. Jika melewatkan donor ginjal ini, aku tidak yakin. Kapan lagi ada yang cocok dulu Xie, menyuap Gao Tianbao. Membuatku dilarang bermain seumur hidup. Aku menghabiskan semua tabunganku. Tim sepak bola Shaolin juga bubar. 10 tahun aku menghilang. Sekarang sudah bukan dewa bola yang terkenal dulu. Menerima gaji tinggi apalagi 20 juta. Bahkan 2 juta pun aku tidak punya. Kondisi ibumu sekarang sangat tidak baik. Maukah kau mengganti ginjal ibumu? Baiklah, pertimbangkan dulu baik-baik. Tunggu, 20 juta ini aku yang bayar. Kamu harus pastikan ibu bisa pulih sehat. Kalau tidak, rumah sakit ini tidak perlu dibuka lagi. Ngerti-ngerti Presiden Dongfang, tenang saja. Kami pasti akan mengorganisir para ahli terbaik di seluruh rumah sakit. Segera melakukan konsultasi bersama menggunakan obat terbaik. Memastikan semuanya berjalan lancar. Baiklah, cepat lakukan. Ya. Uang 200.000 ini akan saya usahakan untuk mengembalikannya. Saya tidak mau kamu mengembalikan uang, saya ingin kamu kembali menjadi dewa bola. Memimpin Longcheng mengalahkan Nihon. Uangnya akan saya kembalikan tapi syaratmu tidak bisa saya penuhi. Kenapa? Sudah saya jelaskan saya bukan dewa bola. Saya juga tidak bisa mengalahkan Nihon. Kamu salah orang. Kamu adalah dewa bola di dunia ini. Hanya kamu yang bisa mengalahkan Nihon dan menyelamatkan Longcheng. Main bola saja kok penting banget. Tentu saja sepak bola adalah jiwa olahraga Longcheng. Tanpa sepak bola Shaolin, Longcheng kehilangan semangat bela diri. Hanya dengan sepak bola yang kuat, Longcheng bisa kuat. Bagaimanapun kamu bilang saya tidak mungkin setuju. Maka saya akan terus mengganggu sampai kamu setuju. Sudah punya rencana untuk menghadapi mereka. Li Changcheng itu anak yang sangat berbakti. Saya punya rencana mengalihkan perhatian. Kita bisa begini. Sakit ginjal tidak bilang-bilang. Udah tua, saya tidak mau merepotkanmu. Nona ini siapa? Bibi, perkenalkan, nama saya Dong Fang Sue. Saya ketua Liga Sepak Bola datang menemui anakmu. Berharap dia bisa membangkitkan kembali dunia sepak bola dan membersihkan aib Longcheng. Jadi Bibi tolong bantu saya untuk memujuknya. Changcheng sudah lama kejadiannya. Kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkan untuk main bola lagi. Kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkan untuk main bola lagi. Presiden Dongfang ini makan siang yang Anda minta. Presiden Dongfang, kamu terlalu repot. Saya tidak tahu harus bagaimana berterima kasih padamu. Bibi, kesehatanmu pulih. Adalah rasa terima kasih terbesar untuk saya. Silakan dinikmati. Tunggu. Jangan dulu. Ada apa? Apakah Tuan Li tidak puas? Kamu siapa sebenarnya? Kamu bukan perawat kan? Tuan Li, saya tidak tahu maksudmu. Di lehermu ada tato. Perawat bisa melakukan itu. Rumah sakit kami adalah rumah sakit swasta. Tidak ada aturan yang melarang perawat bertato. Apakah di rumah sakitmu ada aturan yang melarang mencicipi makanan? Tidak ada. Kalau begitu kamu cicipi dulu makanan ini. Perlihatkan pada kami. Kalau begitu kamu cicipi dulu makanan ini, perlihatkan pada kami. Masih bawa jurus juga. Ketua Dongfang, anak saya. Apakah dia membuat kesalahan pada seseorang? Apakah akan ada masalah? Bu, jangan khawatir, saya akan segera menyuruh orang dari Liga Sepak Bola Besar menyelidiki. Asisten San, baru saja ada orang yang datang ke rumah sakit Longcheng untuk membunuh dewa sepak bola. Kamu segera selidiki. Bisa kabur, katakan siapa yang menyuruhmu. Tanyakan pada Rajayan. Kamu. Dewa sepak bola sudah 10 tahun. Kita bertemu lagi. Gerakan Xie Ye memang cepat.
Siapa yang menyuruhmu tidak menepati janji dan bertindak lagi? Membuat Xie Ye tidak bisa tidur dan makan seperti ada duri di tenggorokan. Saya bertindak hanya untuk menyelamatkan orang. Xie melakukan ini keterlaluan. Apa maksudnya? Telepon Xie Ye, saya mau bicara dengannya. Sekarang Xie Ye pasti sudah istirahat. Kalau sekarang meneleponnya saya pasti akan dimarahi. Saya tidak mau menelepon. Tidak mau meneleponnya. Dewa sepak bola sakit. Sudah 10 tahun tidak bertemu, apakah kamu merindukan saya? Tentu saja. Benarkah? Bagaimana menurutmu? Tampaknya pria tua masih menarik ya. 10 tahun yang lalu saya tidak menyelesaikanmu, hari ini saya pasti akan menyelesaikanmu. Suka bermain ya, saya temani kamu bermain. Inilah akibatnya kalau tidak menurut. Benar-benar jahat. Kamu bilang di rumah sakit ada banyak orang, sebentar lagi semua orang akan melihat. Seorang wanita cantik berlari telanjang, bagaimana? Apa maksudmu? Maksud saya kamu berlari telanjang di rumah sakit. Besok akan trending di media sosial, kakak senang tidak? Kalian sedang melakukan apa? Dongfang ingin merayuku. Merayu? Denganmu? Apa kau layak untuk dirayu oleh dewa bola? Tidak, dia dikirim oleh Tuan Xie penuh tipu daya. Aku hanya ingin menghukumnya dengan membuatnya berlari telanjang di rumah sakit. Bertahanlah, apa kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, apakah kau baik-baik saja? Aku tubuh berlian yang kebal terhadap segala racun. Sedikit bubuk afrodisiak tidak akan bisa mengalahkanku. Bubuk afrodisiak. Tubuhku sangat panas. Aku merasa sangat tidak nyaman. Bantu aku, tolong. Bantu aku. Tunggu sebentar, aku akan memanggilkan dokter untukmu. Aku tidak butuh dokter. Aku ingin kamu. Efek obat ini tampaknya cukup kuat. Dongfang, jangan seperti ini. Aku mencintaimu. Aku tidak ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Kamu tidak sedang melakukannya, kamu hanya menyelamatkanku. Ibu-ibu, kenapa kamu tidak bicara? Ibu, kemana kamu pergi? Hahaha. Apa yang terjadi padamu, Bu? Ibu. Parenti berteriak. Ibumu saat ini tidak bisa bicara. Gao Tianbao, kenapa ibuku ada di tempatmu? Apa yang kau lakukan padanya? Kenapa ibuku ada di sana? Apa yang kau lakukan padanya? Tenang saja. Ibumu dirawat dengan baik oleh Kapten Neon. Nanti aku juga ingin membawanya melihat laut. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan, Gao Tianbao? Tentu saja menukar nyawamu dengan nyawa ibumu. Membuat dewa bola lenyap selamanya dari dunia ini. Membuatku lenyap selamanya, Gao Tianbao? Kau meremehkan kemampuanmu sendiri. Rimon, saudara Kinam. Ternyata kau masih sama seperti 10 tahun yang lalu. Meremehkan kakak kedua. Cukup omong kosong, di mana ibuku? Lupakan omong kosong. Datang sendiri ke tempat pembuangan di pinggiran barat, jika tidak. Kapten Neon akan melempar ibumu ke laut untuk makan ikan. Aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah. Jika tidak, aku akan membalasmu 2 kali lipat. Aku memberimu 10 menit. Tinggal 5 detik lagi, jika anakmu tidak datang. Aku akan tendang kepalamu sampai pecah. 3, 2. 1. Master bola lama tidak bertemu. Kamu masih tepat waktu seperti dulu. Orang yang kalian cari adalah aku, lepaskan ibuku. Baiklah kalau begitu, berdiri diam saja.
Biarkan aku tendang kepalamu sampai pecah. Jangan buru-buru Kapten Neon. Aku dan adik keenam sudah 10 tahun tidak bertemu. Tunggu kami ngobrol dulu baru kamu bertindak. Gao Tianbao sejak 10 tahun lalu. Kamu menerima cek dari keluarga Xie dan mengkhianati tim sepak bola Shaolin kami. Sejak saat itu, kita bukan lagi saudara seperguruan. Adik keenam, aku sangat senang bertemu denganmu. Tapi aku tidak suka cara bicaramu. Kamu cuma bisa menendang bola, apa istimewanya? Aku memang tidak istimewa setidaknya. Aku tidak akan menaruh obat di air minum saudara-saudara setelah pertandingan. Adik keenam. Kita menang lagi. Itu berkat saudara-saudara seperguruan. Terima kasih kakak kedua. Li Changcheng, Li Changcheng. Kamu benar-benar menganggap diri sebagai master bola. Sia ya minai remu sengeja kala, kamu malah berani meneng. Xie Ye sudah bilang kamu harus membayar konsekuensinya. Di Longcheng tidak boleh ada master bola. Dengan ini, laporan positif Li Changcheng setelah pertandingan. Master bola akan jatuh dari tahta dan hilang selamanya. Gao Tianbao, kita tumbuh bersama. Di kuil Shaolin kamu tidak punya keluarga. Ayahku dengan susah payah mengejarmu kungfu. Ibuku menganggapmu seperti anak sendiri. Kamu malah menculiknya. Inikah caramu membalas budi kami? Membalas budi aku tidak mau. Dulu aku sudah bilang padamu, Xie Ye adalah bos besar di dunia olahraga. Sudah memberiku cek dengan nilai fantastis asal kita bekerja sama dengannya. Kita akan menikmati kekayaan dan kemewahan, tapi kamu tidak mau dengar. Kamu malah ingin menjadi master bola. Membuat Xie Ye rugi besar. Aku Li Changcheng tidak mungkin main bola curang. Sekarang kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu. Orang memanggilmu master bola, kamu benar-benar jadi master bola. Dan bisa melawan Xie Ye. Ini semua bisa menyalahkan siapa? Kamu memutarbalikkan fakta ya. Aku tidak, fakta ini ada di depan mata. Setelah kamu menyinggung Xie Ye, bukan hanya kamu nggak bisa main bola lagi. Tim sepak bola Shaolin juga bubar karena kamu semua ini. Bukankah ini semua tanggung jawabmu? Kalau saja dulu kamu mau mendengarkanku. Yang sekarang menguasai dunia sepak bola adalah tim kami Shaolin. Bisa semakin berjaya. Bermain bola itu hal yang membahagiakan. Bukan untuk berebut nama dan keuntungan. Kebahagiaan hanya anak kecil yang akan berpikir begitu. Adik bayiku tak disangka setelah bertahun-tahun. Kamu masih seperti dulu, sangat kekanak-kanakan. Bukan aku yang kekanak-kanakan, tapi kamu yang terlalu rumit. Aku hanya ingin sukses, apa salahnya? Setelah aku pensiun, kamu sudah mendapatkan ketenaran dan keuntungan. Bukankah kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan? Adik bayiku selama bertahun-tahun. Ternyata kamu masih sangat peduli padaku. Aku sangat senang. Tapi kalau kamu menghilang selamanya, aku akan lebih senang. Apa kamu punya kemampuan itu? Aku tidak punya kemampuan, tapi mereka punya. Tolong aku, cepat tolong aku. Tolong aku. Aku suka kamu. Aku tidak ingin mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Kamu tidak, kamu hanya sedang membantu aku. Di mana sang dewa bola pergi? Ibunya sang dewa bola diculik, dia pergi sendirian ke barat untuk menyelamatkannya. Apa? Segera beritahu semua orang untuk pergi menyelamatkan. Jika ada yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Mati kau. Kapten Neon, tenagamu juga tidak cukup. Saudara-saudara, maju terus. Adik keenam, aku tidak sabar ingin tahu. Begitu banyak rudal sepak bola mengarah padamu, bagaimana kamu akan menghadapinya? Serang dia. Luar biasa sekali adik keenam. Selama bertahun-tahun tidak bertemu ilmu bela, dirimu meningkat drastis. Aneh. Mereka tampak tidak merasakan sakit sama sekali. Aku lupa member Tihimu Sia ya telah minai antikan mirkedengen. Formula terbaru yang dikembangkan oleh dokter.
Suntikan super penguat. Mereka sekarang lebih ganas daripada iblis. Selama kamu tidak mati mereka akan terus bergiliran menyerangmu. Sampai pagi hari. Sehebat apapun ilmu bela dirimu itu tidak berguna. Hahaha, serang dia lagi. Masih berdoa pada dewa, bola kamu berdoalah pada dewa. Berdoalah agar dewa melindungimu dan memperlambat kematianmu. Perlakukan dia dengan baik. Kalian benar-benar berani sekali, berani melawan Dewa Bola. Kamu baik-baik saja. Ini bukan kekasih impianku, Ketua Dongfang. Kenapa? Terburu-buru mencariku, apakah sudah memutuskan untuk bekerja sama denganku? Kenapa kamu pikir aku mau bekerja sama denganmu? Lihatlah dewa bola yang kamu idam-idamkan. Akan segera mati dunia, sepak bola Longcheng hancur. Bekerja sama denganku, aku bisa jamin posisimu sebagai ketua. Tidak bagus. Aku Dongfang Sui hanya bekerja sama dengan manusia, dengan binatang yang mengkhianati saudara. Tidak bisa bekerja sama. Aku akan membantumu menghajar wanita itu. Asistenku sudah menyerahkan bukti penculikan dan pembunuhan kalian ke Sekretariat Liga Sepak Bola. Jika kalian tidak melepaskan orangnya, sekretariat akan menyerahkan video ke polisi Longcheng. Penculikan dan pembunuhan adalah hukuman mati. Tuan Xie sekaya apapun tidak bisa menyelamatkan kalian. Kamu cari mati. Aku akan menghancurkanmu sekarang. Buang ke laut untuk dimakan ikan bodoh. Diam bodoh. Diam. Kalian masih mau membunuh Ketua Dongfang. Video ini juga sudah aku kirim ke sekretariat. Jika sekretariat mempublikasikan bukti-bukti ini, lihat apa muka kalian masih bisa bertahan di dunia sepak bola. Ketua Dongfang, semua yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kalau kesalahpahaman, cepat pergi. Ya, pergi. Telepon Tuan Xie. Aku mau bicara dengannya. Gao Tianbao di sekretariat liga kami. Masih ada bukti kamu menjebak Dewa Bola dulu. Bagaimana kalau aku publikasikan ini? Aku telepon. Cepat. Ternyata selama ini kamu hidup terlalu nyaman. Benar-benar merasa bisa mengendalikan segalanya. Li Changcheng, kamu ternyata masih hidup. Tampaknya aksi itu gagal. Tuan Xie menelepon ini untuk memberitahumu. 2 anjing yang kamu kirim ini membuatku tiba-tiba menyadari sesuatu. Mulai hari ini aku akan kembali ke dunia sepak bola. Hari baik kalian sudah berakhir. Dulu Anda mengalahkan tim Jepang 3 kali berturut-turut. Bulan depan kita harus menang. Itu dulu, sekarang saya tidak sepenuhnya yakin. Kenapa? Saya tidak yakin selama ini Gao Tianbao. Apa yang dia lakukan pada pemain Jepang. Sekarang kekuatan mereka setara dengan saya. Dan jujur saja, sejak tim Shaolin bubar 10 tahun lalu, dasar sepak bola kita sekarang sangat buruk, hanya mengandalkan saya. Tidak mungkin mengalahkan mereka. Apa yang ingin kamu lakukan? Kita akan bekerja sama sepenuhnya. Saya akan mencari saudara seperguruan saya. Membentuk kembali tim sepak bola Shaolin. Baik. Setelah kembalinya dewa bola, apa yang ingin kamu sampaikan pada fans? Cepat lihat Xiao Bao. Saya bukan dewa bola. Saya harap semuanya baik-baik saja. Wah, Paman Li ada di TV. Paman Li keren tidak? Katanya kamu akan mencari teman lama yang sudah lama hilang. Membentuk tim lagi dan melawan tim Jepang, apakah ini benar? Benar, saya harap mereka melihat berita. Dan segera menghubungi saya. Selama 10 tahun kamu menghilang. Tim Jepang terus mencari pemain baru. Usia rata-rata tidak lebih dari 25 tahun. Dan kamu serta saudara seperguruanmu. Usia rata-rata sudah lebih dari 35 tahun sekarang berbeda. Seberapa besar keyakinanmu untuk mengalahkan tim Jepang kali ini?
Saya percaya jika kita bersatu kita pasti bisa. Saya percaya selama kita berusaha tidak ada yang tidak mungkin. Tim sepak bola Shaolin pasti akan kembali ke puncak. Karena kembalinya Li Changcheng saham olahraga saya. Dalam semalam menguap triliunan. Anakmu tidak mampu mohon hukuman dari ayah angkat. Barang yang tidak berguna. Bagaimana kamu ingin dihukum? Ayah angkat jangan. Hei, ada apa Yuan? Kak Cheng Xiaobao sakit. Bagaimana keadaannya sekarang? Keadaannya tidak baik setiap kali Xiaobao sakit dulu. Dia selalu minum obat yang kamu buat. Bisa tidak kamu membuatkan dia ramuan obat lagi? Aku segera ke sana. Kamu benar-benar mau pulang ya? Tolong antar aku pulang. Liga sudah larut malam ini. Menurutku lebih baik kita besok saja pergi. Ini karena kondisi tubuh Xiaobao yang unik. Dia tidak akan sembuh dari demam tinggi jika tidak minum ramuan rahasia buatanku. Jadi aku harus segera ke sana. Lakukan seperti yang dia katakan. Kalau begitu aku tunggu di mobil. Kamu pulang dan istirahat saja. Aku bisa naik taksi sendiri setelah selesai membuat ramuan. Tidak apa-apa, aku juga tidak mengantuk. Kebetulan aku masih ada dokumen yang harus diselesaikan, tidak terburu-buru. Baiklah, mari kita pergi. Minumlah minum obat. Pahit tidak pahit kan? Maaf sekali mengganggumu di larut malam seperti ini. Tidak apa-apa Xiaobao, apakah kamu merasa lebih baik? Ikuti resep yang aku tinggalkan untukmu buat ramuan setiap hari dan berikan kepada Xiaobao. 3 hari kemudian dia akan sembuh. Baik, terima kasih. Sudah, kalau tidak ada hal lain aku pergi dulu ya. Paman Li jangan pergi. Ceritakan dongeng untuk Xiaobao, kalau tidak Xiaobao tidak bisa tidur. Tolong ceritakan dongeng untuk Xiaobao. Mau dengar dongeng ya? Benar-benar ada buku dongeng, baiklah. Membuat ramuan saja perlu waktu lama sekali. Bagaimana kalau kita naik ke atas untuk melihat? Sudahlah, lebih baik kita tunggu lagi. Pada zaman dahulu kala ada seorang dewa bola. Dia dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Kemudian dia merasa sangat kecewa dengan dunia ini. Lalu dia mulai mengembara sendirian. Berjalan siang dan malam tanpa henti. Ingin mencari arti kehidupan. Kakak pengemis kamu baik-baik saja. Ini untukmu. Paman Li sangat baik kepada Xiaobao. Xiaobao tidak punya ayah, Paman Li tinggal saja. Jadi ayah Xiaobao baik tidak? Xiaobao lanjutkan mendengar dongeng, baik tidak? Lalu bagaimana? Lalu tubuhnya menjadi baik. Dia makan banyak sekali makanan enak. Dia juga mendapatkan pekerjaan. Xiaobao sudah tertidur, aku pergi dulu ya. Kalau begitu aku antar kamu. Kalian. Kayaknya aku datang di waktu yang salah, kalian lanjut aja. Aku pergi dulu deh. Ketua Dongfang tadi itu cuma kebetulan aja. Kebetulan jatuh di sofa.
Kebetulan ciuman kalau aku telat 1 menit lagi. Baju kalian kebetulan lepas semua ya. Bukan kayak yang kamu pikir. Nggak nyangka kamu segitu lapangnya sampai Jiang Emyuan yang matre itu. Kamu juga mau. Bukan Emyuan jatuh. Terus aku cuma bantu dia. Emyuan. Panggilnya akrab banget. Kalau nggak panggil Emyuan terus panggil apa? Janda yang bawa anak kecil. Kayaknya nggak baik deh. Panggil anak kecil kayak gitu. Nggak baik buat tumbuh kembang anak. Kamu bodoh ya Jiang Emyuan itu. Tahu kamu dewa bola terus nempel ke kamu. Kamu nggak sadar ya? Nggak sadar. Kamu. Ketua Dongfang kenapa? Perutku sakit. Kok tiba-tiba sakit perut? Ya gara-gara janda kecilmu itu. Dewa bola. Detak jantungmu cepat banget. Aku ngerti kamu selama ini. Nggak ketemu wanita yang cocok. Kesepian terus jadi nggak pilih-pilih. Tapi sekarang ada aku. Aku bisa penuhi semua kebutuhanmu. Coba aja deh dewa bola. Pikir-pikir dulu ya. Bukan kamu itu. Ketua Liga Sepak Bola. Kok malah suka bercanda? Aku nggak bercanda. Aku serius. Sekarang aku cuma mau bangun lagi tim sepak bola Shaolin. Nggak ada pikiran lain. Setelah menang tim Nihon, aku akan hilang dari dunia kalian kamu. Nggak usah khawatir sama aku. Jangan cari aku lagi. Kok mau hilang lagi? Karena aku nggak tertarik sama apapun di dunia ini. Aku cuma mau sendiri. Sampai. Om. Kamu nggak inget aku ya? Nggak inget kamu siapa? Aku ini. Kamu beneran nggak ada ingetan sama sekali. Ambil 2 botol bir sama 20 tusuk sate. Gir. Dek toko kamu rame ya. Kamu ngapain? Kami pengen tahu. Kalian malam ini jual berapa tusuk sate? Ya mungkin beberapa ribu tusuk lah. Dek bohong itu nggak baik loh. Anak buahku udah ngintip dari tadi. Kalau kamu nggak inget biar dia yang kasih tahu. Mas mereka hari ini jual sampai 600 tusuk. Kalian hitungin kita jual berapa tusuk buat apa? Kalian jualan di daerah kita ya kita awasin. Ya buat minta sewa dong. Ini kan aku yang sewa kok jadi daerah kamu. Si tua ngomong apa? Lepasin mama aku. Kalian mau berapa kita kasih? Dek pinter ya bikin sayang gini deh. Biau abangnya kasihan kasih dikit aja. Kasih 2000 aja. Apa 2? Kasih 2000 aja. Apa 2000? Kalian jual 1 tusuk sate 3000 ditambah bir. Kalian malam ini jualan nggak cuma 2000 kan? Abang minta 2000 banyak ya. Kita buka toko juga ada biayanya. Lagian biasanya juga nggak serama ini. Kalau sepi ya bahan-bahannya harus dibuang. Jadi nggak dapat untung banyak. Jadi gini aja. Kalian bayar sewanya. Nanti abang Biao yang jagain kalian. Bahan-bahan yang udah kedaluarsa. Kalian bisa tetap jual. Ini kan yang dimakan orang. Bahan-bahannya harus yang segar. Abang nggak peduli. Cepetan bayar. Nanti kiosnya abang hancurin. Kalian ini perampok. Dek sekarang abad 21. Kami tidak berani jadi perampok gimana kalau begini. Malam ini kamu temani kami bersenang-senang. Uang 2000 ini. Kami hapuskan. Lepaskan anakku. Dengar dan patuhi. Lepaskan anakku. Bagaimana? Patuhi kami baik. Bos, kasih saya 20 tusuk. Daging sapi ya. Malam ini sini tidak jual tusuk makin di tempat lain. Para tuan uang yang saya dapat hari ini semuanya di sini. Saya kasih semua biao saya tidak berjualan lagi. Uang ini semuanya untukmu. Lepaskan anakku. Kalau kamu tidak berjualan kami mau ambil uang di mana? Warung ini kamu bilang buka ya buka.
Tidak buka ya, tidak buka. Lepaskan saya. Mau mati ya, serang dia. Sekumpulan sampah ini saja tidak bisa menang. Anak sialan, hari ini saya kirim kamu ke neraka. Om, hati-hati. Mati kau. Bagaimana mungkin? Bisa menendang bola dengan begitu hebat apa kamu? Kamu dewa bola. Om, kamu benar dewa bola. Ya, Dewa bola, awalnya saya pikir kamu hanya mirip. Ternyata kamu benar dewa bola. Saya salah, dewa bola, maafkan saya. Saya bukan orang baik, saya orang jahat, lepaskan saya. sudah, bangunlah. Kedepannya, kamu bertugas melindungi mereka, ibu dan anak. Tidak boleh ada yang ganggu mereka, dengar. Dewa bola tunang, kedepannya di Longcheng. Bahkan di seluruh Sia, siapa yang berani ganggu mereka sama dengan ganggu orang tua saya. Anak muda hari ini benar-benar berkat kamu. Kedepannya sering-sering datang makan tusuk sate di sini gratis. Sama-sama, tidak apa-apa. Om, saya tidak tahu. Bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya padamu, saya? Tumbuhlah dengan baik, jaga ibumu. Ada masalah, cari dia. Sudah pergi. Om, bolamu. Ini untukmu. Paman, bolamu. Ini untukmu. Paman, pasti kamu ingat sekarang kan? Oh, jadi kamu ya tidak menyangka. Tidak menyangka gadis kecil yang dulu lemah itu, sekarang sudah jadi ketua Liga Sepak Bola. Betul. Saya bisa seperti ini semua karena kamu. Jadi saya selalu mencari kamu. Bukan cuma mau kamu kembali tapi juga mau bilang terima kasih. Saya sudah sampai rumah besok ya. Saya akan cari teman-teman seperguruan. Bentuk lagi tim sepak bola Shaolin, tunggu kabar baik saya. Semangat ya Paman Dewa Bola. Sampah. Ada apa lagi? Dong Fang Shui sedang mengadakan konferensi pers. Mengumumkan dengan bangga kembalinya Dewa Bola Li Changcheng. Sangat sombong ya. Sepak bola selalu bukan olahraga satu orang. Saya mau tim Shaolin tidak bisa terbentuk lagi. Saya bilang kalau tim Shaolin berhasil terbentuk, kalian berdua jangan datang lagi ke sini. Ya Xie, yes, saya akan segera mengurusnya. Pasti tidak akan ada kesalahan lagi. Kamu mau bagaimana? Teman-teman seperguruan saya, sejak keluar dari dunia sepak bola, jadi sampah untuk menghadapi sampah seperti mereka. Tentu saja dengan uang sudah tahu ya, segera lakukan. Pergi. Adik ketiga, adik keempat, saya tahu selama ini kalian hidup susah, tapi dulu kita sudah bersumpah senang susah bersama, sekarang kakak sudah sukses. Tidak lupa kalian. Ini ambil. Kakak, lihat kita ini. Sudah lama tidak berhubungan. Tiba-tiba kamu kasih kami cek sebanyak ini. Kami berdua agak tidak tenang. Ia lihat saya dan adik ketiga. Sekarang satu tukang daging. Satu cuma sales asuransi kecil. Mimpi pun tidak pernah lihat uang sebanyak ini. Tidak berani terima, Kak. Dulu waktu tim sepak bola Shaolin bubar, kami pernah memukul kamu. Apakah kamu tidak dendam sama kami? Sama-sama teman seperguruan ngomong apa sih? Sekarang abad ke-21. Harus melihat ke depan, lihat.
Sejak aku tidak tertarik dengan sepak bola lagi, aku jadi tertarik dengan uang hidupku sekarang jauh lebih baik. Apa itu tim sepak bola Shaolin? Apakah perlu dibentuk kembali? Apakah kamu ingin kami menolak adik keenam? Tidak mau membentuk kembali tim sepak bola Shaolin bersamanya? Atau adik keempat pintar? Langsung paham. Kenapa adik ketujuh hari ini tidak ikut bersama kalian? Aku sudah bilang padanya. Dia bilang dia sibuk mengantar makanan. Dia bilang tidak ada waktu. Baiklah, kita juga jangan melupakan dia. Tolong berikan ini padanya dan beritahu apa yang harus dilakukan. Oke. Halo, kakak ketiga. Sembilan hati-hati di jalan. Kakak ketiga. Kamu ngapain sih? Bagus sekali kakak ketiga, akhirnya kamu melihatku. Kamu mau ngapain sih? Kakak ketiga, tendangan tanpa bayanganmu dari Foshan sangat hebat. Apalagi yang bisa kulakukan selain mencarimu? Aku mencarimu tentu saja untuk bermain bola, bersama membentuk kembali tim sepak bola Shaolin. Selama ini aku bekerja sebagai tukang potong daging. Kakiku sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang berjalan saja susah, tidak bisa main bola lagi. Hidup itu tentang bergerak. Aku akan mengajakmu latihan sekarang, ayo. Istriku bilang kalau aku main bola lagi, dia akan bunuh diri bersama anak-anak. Benarkah? Serius, cepat pergi, aku tutup toko sore ini. Lari cepat sekali, kakimu masih kuat juga. Apa yang terjadi dengan kakak ketiga? Lebih baik cari kakak keempat saja. Hei kakak keempat, lama tidak bertemu, aku mencari. Kakak keempat. Aneh, kenapa semua menghindariku? Kakak keempat. Senang bertemu denganmu, adik keenam. Senang bertemu. Silakan masuk. Minum air. Kenapa nggak minum? Cicik sama senior ya. Nggak haus kok. Kamu mau bikin lagi tim sepak bola Shaolin? Iya dong. Kepala senior keempat itu jago banget. Terutama buat heading dan tendangan sudut. Sejak 5 tahun lalu kena stroke. Kepalanya sering pusing, jurus kepala besi apaan tuh? Sudah lupa semua. Stroke-nya parah nggak? Mau aku antar ke dokter? Nggak ada waktu buat ke dokter. Sekarang aku harus terus pentengin saham. 1 detik bisa naik turun jutaan. Ada beberapa klien besar nungguin. Semuanya proyek miliaran. Beneran. Beneran banget. Dunia ini berubah terlalu cepat. Aku hampir kehabisan waktu. Hari ini nggak bisa ajak makan di rumah. Oke. Udah lewat waktu. Uang segini nggak cukup buat ganti rugi. Adik ketujuh. Senior keenam. Kamu dulu kan lincah banget. Jurus ringan di atas air kok bisa jadi begini? Pacar aku kabur sama orang kaya. Jadinya aku makan terus sampai gendut begini. Gak apa-apa kok, gendut begini malah lebih lucu. Senior keenam, orang-orang pada bilang aku babi mati. Cuma kamu yang bilang aku lucu. Kan aku senior keenam kamu. Kalau gitu senior keenam, aku gendut begini masih bisa main bola nggak ya? Bisa dong, asal percaya pasti ada keajaiban. Ayo kita cari senior pertama yuk. Tunggu dulu. Aku traktir makan delivery. Ini kopi bisa diminum sambil jalan yuk. Jadi senior ketiga dan keempat. Karena terima cek dari Gao Tianbao makanya. Gak mau ikut bikin lagi tim sepak bola Shaolin. Gak juga, kamu kan juga miskin. Kenapa gak terima aja? Menurut aku cek itu palsu. Pasti cek kosong. Lagian omongan Gao Tianbao, aku nggak percaya satu kata pun. Hehe. Ya. Lama tak ketemu jadi pintar ya. Tentu saja. Shi Xiong tinggal di depan, ayo jalan.
Gak lihat ya? Maaf. Sial banget. Adik kecil, meskipun kamu dapat HP ini dengan kemampuanmu, tapi mencuri itu tidak benar. Jadi lebih baik kamu serahkan HP itu kepada polisi. Minggir. Kalian bisa kungfu. Bagaimana kamu bisa jurus Shaolin Guimen Kina Show? Bukan urusanmu, jangan kabur. Kishidi sudah kembali. Siapa yang mengajarkanmu Guimen Kina Show? Jangan tekan aku, gak tahan. Aku dudukin kamu, itu ayahku. Siapa ayahmu? Itu Gui Shou. Ayo nak, bangun. Kamu anak Shisiong. Kalian adalah Shidi ayahku. Ya, aku Shishu ketujuhmu, ini Shishu keenammu. Kamu adalah Li Changcheng, si dewa bola. Ayahmu bisa bawa kami menemuinya. Ayahku di sini gak bisa main bola lagi. Kapan dia pergi? 7 hari lalu aku mencuri. Juga untuk menguburkan ayahku. Shisiong. Shisiong, kenapa kamu pergi? Shisiong. Kenapa cuma kalian berdua, yang lain mana? Mereka gak datang. Tinggal 20 hari lagi. Menuju pertarungan akhir melawan tim Nihon. Jika tim Shaolin tidak bisa dibentuk kembali, bagaimana ini? Siapa bilang tim Shaolin gak bisa dibentuk kembali? San Shisiong. Ada aku juga. Si Shisiong. Kangen banget. Semua sudah kembali. Aku bilang cek ini palsukan. Mau menyuap kami gak mungkin. Liu Shidi, jujur saja, selama ini, aku dan si Shisiong hidup sangat sulit. Tapi kami tidak pernah lupa. Hari-hari kami bermain sepak bola bersama, sebagai saudara seperguruan. Waktu itu kami benar-benar hidup seperti manusia. Ya, kami pernah bersumpah bersama kakak senior. Untuk bermain sepak bola seumur hidup. Untuk mengembangkan sepak bola Shaolin. Kami harus menepati janji dan mengembangkannya. Menepati janji. Dan saya juga. Saya akan mewakili ayah saya bergabung dengan tim sepak bola Shaolin untuk mewujudkan mimpinya. Dashan, kamu baru berusia 16 tahun. Liga sepak bola ini memiliki aturan. Tidak boleh ikut kompetisi jika belum berusia 18 tahun. Paman 7, saya baru saja berusia 18 kemarin. Sangat mirip. Lihat bajunya pas sekali. Semangatmu persis seperti ayahmu. Persis kakak keempat kamu, memang pandai berbicara. Tidak heran kamu pernah menjadi salesman asuransi. Lidahmu sangat lancar. Apa? Tim sepak bola Shaolin benar-benar berhasil dibentuk kembali. Jiang Emyuan ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Li Changcheng. Sekarang orangnya sudah saya bawa. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tidak perlu saya, Jerry lagi Baik, on. saya ingin melihat wanita yang Li Changcheng inginkan selama 10 tahun. Seperti apa rupanya? Adik seperguruan. Sangat mirip. Sangat mirip dengan adik seperguruan. Tidak heran Li Changcheng tidak menyangka ada 2 orang yang sangat mirip di dunia ini.
Paman Gao Tianbao mencari kamu. Li Changcheng. Tebak siapa yang sekarang ada di tempat tidur saya? Saya tidak tertarik. Kamu tidak melihat bagaimana kamu tahu tidak tertarik. Lihat. Yuan. Teriak begitu panik katanya tidak tertarik. Jangan sembarangan. Dia sekarang di tempat tidur saya sembarangan, atau tidak bukan kamu yang menentukan. Gao Tianbao, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Asal kamu setuju kalah dari tim Nihon di pertandingan final. Jiang Yuan akan menjadi milikmu, bahkan saham Xie senilai triliunan juga akan menjadi milikmu. Asal kamu setuju tidak menyakiti Yuan syaratmu. Saya bisa pertimbangkan. Apa? Shi Xiong ke-6 kita tidak bisa main bola palsu ya benar. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Li Changcheng, oh Li Changcheng. Tidak menyangka kamu juga punya kelemahan. Shi Mei adalah wanita yang paling kucintai. Dulu dia mati karena kamu. Aku bersumpah akan membunuhmu. Kamu mengkhianatiku dulu karena Shimei. Tapi Shimei dia tidak mencintaimu. Semua itu karena kamu. Jangan buang-buang waktuku cepat, datang ke sini tanda tangan kontrak. Baik, kamu tunggu. Paman ke-6 ayahku paling benci main bola palsu. Bagaimana kamu bisa menyetujuinya? Kamu tenang saja. Paman ke-6 seumur hidup tidak akan main bola palsu. Lalu tadi kamu. Tentu saja aku mengikuti rencananya. Selanjutnya begini. Shidi ke-6 mengira kamu tidak berani datang. Jangan banyak omong Yuan mana. Bicara tentang Yuan Li Changcheng, kalau saja kamu tidak terlalu mencolok saat comeback. Banyak fans yang menaruh taruhan pada tim Longcheng. Dan Xie menaruh seluruh hartanya pada tim Nihon. Taruh kamu kalah tidak perlu kamu ngomong syarat sama aku. Kamu benar-benar anjingnya sih. Jangan buang-buang waktuku. Cepat tanda tangan. Aku dan Shi Xiong ketiga keempat sudah menyelamatkan Yuan. Pelan-pelan. Dia sekarang aman. Baik, kalian semua keluar. Sudah. Bangun. Jangan bergerak Li Changcheng, kamu tidak punya etik. Dengan binatang tidak punya perasaan, seperti kamu ngomong apa etik. Kamu ingkar janji. Ini namanya strategi perang, mengerti? Bawa pergi. Bangun. Segera akan bertanding melawan tim Nihon. Aku yakin tim sepak bola Shaolin kita pasti menang. Mari kita tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat. Perang, perang, perang.